Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nova Nasrullah dari Prodi S1 Teknik Informatika semester 6 Universitas Aisyah Pringsewu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode kriptografi yaitu AES. AES atau Advanced Encryption Standard adalah standar enkripsi yang digunakan secara luas untuk mengamankan data digital. AES bekerja dengan mengubah atau mengenkripsi data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus dan kemudian dapat dikembalikan atau dideskripsi ke bentuk aslinya menggunakan kunci yang sama jika menggunakan metode simetris. Jadi simpelnya adalah untuk mengenkripsi dan deskripsi AES itu kita menggunakan password, sehingga password di situ berfungsi untuk membuka AES, membuka teks enkripsinya gitu ya, digunakan untuk mengenkripsi dan deskripsi teksnya. Oke. Di sini AES sudah banyak digunakan ya, contohnya di bagian WhatsApp ini juga menggunakan enkripsi dengan metode AES. Nah, bagaimana cara kerja AES untuk proses enkripsinya? Yaitu pertama adalah subbyte, yaitu mengganti tiap byte dengan nilai lain atau mirip kamu sendiri. Kemudian shift row, menggeser baris data ke kiri. Kemudian mix column, mengacak kolom data. Kemudian add round key, menggabungkan data dengan kunci rahasia. Jadi terdiri dari beberapa langkah gitu ya. Pertama kita ganti dengan nilai yang lain, kemudian digeser, kemudian diacak, kemudian digabungkan dengan kunci rahasia, seperti itu. Oke, di sini saya sudah memiliki satu program berbasis Python untuk enkripsi dan deskripsi AES dengan metode AES. Untuk langkah pertama kita install library-nya dulu jika belum ada. Di sini sintaknya ya, php install pip install apa ini ya, ini ya susah bacanya. Kemudian kita play. Nah, di sini kita tunggu. Pastikan di sini sudah terkoneksi ke internet ya. Nah, di sini sudah ada already, berarti di sini sudah terinstall. Kemudian kita jalankan import library. Jadi setelah kita install library-nya, kita perlu mengimport terlebih dahulu dengan sintak yang ini. Nah, kalau sudah, kemudian bawahnya adalah ini adalah fungsi AES-nya ya. Ini logika AES-nya, akan tetapi bukan programnya. Masih sebatas logika AES-nya. Kita jalankan. Oke, udah centang, berarti udah berjalan. Kemudian ini adalah logika untuk deskripsi. Nah, deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Kalau enkripsi ini kita ubah teks sebenarnya menjadi teks rahasia. Kalau deskripsi ini mengubah teks rahasia menjadi teks sebenarnya. Kita jalankan logikanya. Kemudian di baris ke-5 dan 6 adalah program yang memanfaatkan logika enkripsi dan logika deskripsi. Untuk yang program ke-5 ini adalah program untuk enkripsi. Nih. Oke, kita coba jalankan ya. Ini sedikit kita scroll. Nah, di sini enkripsi AES CPS mode. Masukkan teks yang ingin dienkripsi. Misalkan saya memasukkan teks Farhan Nova Nasrullah. Seperti ini. Kemudian klik enter. Kemudian masukkan password atau kunci. Nah, di sini adalah kita menginputkan password yang akan digunakan untuk mendeskripsi teks enkripsinya nanti. Nah, misalkan passwordnya di sini saya masukkan 123 seperti ini. Kemudian klik enter. Nah, di sini akan tergenerate atau terbentuk teks enkripsi yang dari teks deskripsi. Nah, di sini teks enkripsinya coba kita copy untuk kemudian kita deskripsikan ulang. Nah, kita pakai program yang di bawahnya, yaitu program untuk mendeskripsi. Kita
start. Nah, di sini masukkan teks enkripsi, masukkan yang tadi kita copy. Nah, seperti ini teks yang acak ya, kita nggak bisa kebaca. Kemudian klik enter, kemudian masukkan kunci yang sebelumnya sudah kita setting, yaitu 123. Kemudian klik enter. Nah, di sini akan muncul teks deskripsinya. Nah, ini sama ya, yang kita tadi masukkan teks deskripsinya ini dengan passwordnya 123. Kemudian kita enkripsi, terbentuklah teks enkripsi seperti ini. Kemudian kita kembalikan menjadi deskripsi menggunakan program yang ini. Kita masukkan teks enkripsinya seperti ini, kemudian passwordnya adalah 123, maka akan muncul teks asli atau teks deskripsinya. Oke, mungkin sedikit saya jelaskan. Nah, di sini sudah ada keterangan juga untuk ini logika enkripsinya. Nah, di sini untuk key-nya itu berukuran dari 16, 24 atau 32 byte. Kemudian ini adalah fungsi untuk generate untuk mode CBC. Kemudian ini buat objek AES dalam mode CBC. Nah, ini adalah padding plain text agar panjangnya kelipatan 16 byte. Kemudian ini adalah proses enkripsinya. Kemudian kita gabungkan ini yang 4 ini ya. Gabungkan 4 dan hasil enkripsi, lalu encode dalam base 64 agar dibaca sebagai string. Seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.